Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Bersama saya, Ibu Siti Martama. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Bu Siti harap anak-anak sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, menjelaskan sifat magnet dan menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci dan benar. Kedua, mengidentifikasi dan menyajikan pengamatan teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Ketiga, mengidentifikasi dan mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Dan yang keempat, menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar atau melihat magnet? Ya, pasti pernah ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan magnet. Nah, magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Pertama, ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, benar, ini gambar kulkas. Di kulkas biasanya kalian menempelkan pesan ataupun hiasan-hiasan. Bagaimana cara kalian menempelkannya? Nah, biasanya kalian menggunakan pin kulkas. Kenapa pin kulkas bisa menempel pada kulkas? Karena pin kulkas berisi magnet, sehingga dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi, karena besi adalah benda magnetik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di dalam HP ini. Di dalam HP ini ada tas ya, di mana warnanya ada yang pink, ada yang orange, ada yang hitam. Keempat-empatnya dia menggunakan magnet sebagai alat agar tasnya mudah ditutup. Karena dengan magnet tas akan tertutup dengan rapat. Gambar berikutnya, coba kalian perhatikan. Di situ ada seseorang yang sedang memegang obeng, anak-anak. Nah, tahukah kamu, ternyata obeng itu mengandung magnet. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan pemasangan mur di ujungnya ya. Sehingga nanti ketika dia mau mengambil mur, dia akan cepat dan tidak jatuh. Tadi kita sudah belajar kegunaan benda magnet. Kalau kalian perhatikan, di sekitar kita banyak sekali benda-benda magnetis yang dipergunakan pada peralatan yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih benda magnetis itu? Oh iya, benar anak-anak, benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Kali ini kita akan mengamati dan mengidentifikasi atau mengelompokkan benda mana yang termasuk benda magnetis maupun benda non-magnetis. Selain itu, kalian juga bisa mengelompokkan bahan dari benda tersebut. Sebelumnya, kalian bisa menyiapkan tabel seperti ini anak-anak. Kebetulan hari ini di dekat Bu Siti ada beberapa benda. Ada paku, pensil, penggaris plastik, karet penghapus, dan paku payung. Coba kalian lengkapi tabel ini ya.
Sekarang mari kita bahas dan cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan jawaban ini. Yang pertama, paku. Termasuk benda apa anak-anak? Ya, benda magnetis. Kenapa termasuk benda magnetis? Bagus anak-anak, karena bahannya besi sehingga bisa ditarik magnet. Yang kedua, pensil. Termasuk benda non-magnetis. Kenapa anak-anak? Ya, tepat, karena bahannya dari kayu dan grafit sehingga tidak bisa ditarik magnet. Yang ketiga, penggaris plastik. Bahannya dari plastik sehingga termasuk non-magnetis. Bagus. Yang selanjutnya, karet penghapus. Karet penghapus pun ini karena bahannya dari karet, maka dia bukan termasuk magnetis sehingga dia masuknya ke non-magnetis. Selanjutnya yang terakhir, paku payung. Itu loh paku yang di atasnya itu ada bagian seperti payung anak-anak. Nah, menurut kalian termasuk benda apa? Ya, benar, termasuk benda magnetis karena bahannya dari besi. Besi bisa ditarik oleh magnet. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasi benda-benda dan sifat magnet. Good job anak-anak. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal di bawah ini. Jawabannya bisa kalian tulis di buku latihan dan diserahkan pada guru kalian untuk menilainya. Selamat mengerjakan anak-anak. Tadi kita sudah membuat tabel benda magnetis. Ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kalian telah membuat peta pikiran tentang data diri? Kalian akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Tahukah kalian apa itu daftar riwayat hidup? Tepat anak-anak. Menurut KBBI, daftar riwayat hidup adalah uraian tentang segala sesuatu yang telah dialami atau dijalankan seseorang. Kenapa sih kita harus membuat daftar riwayat hidup? Biasanya daftar riwayat hidup ini digunakan untuk memberitahu tentang perincian pribadi seseorang seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan minat. Apa saja sih bagian-bagian dari daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup biasanya terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, dan kecakapan. Sekarang, mari kita perhatikan lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Ini terdiri dari 4 bagian anak-anak, yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman bekerja, pernyataan pengisian formulir. Di bagian yang pertama, identitas diri, ini biasanya berisi tentang nama, umur, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya yang berkenaan dengan identitas diri. Kemudian riwayat pendidikan. Ini berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga tingkat yang paling tinggi. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Ini berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang akan melamar pekerjaan agar atasannya itu tahu kemampuannya apa saja dan pengalamannya apa saja. Kemudian bagian yang terakhir adalah pernyataan pengisian formulir. Biasanya berada di bagian bawah, berisi tentang waktu pembuatan formulir. Misalnya tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, kemudian namanya siapa yang membuat daftar riwayat hidup, tentu saja dengan tanda tangan. Kadang-kadang ada yang mensyaratkan untuk dilengkapi dengan materai. Nah, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup itu biasanya disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya,
Karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, kemudian data orang tuamu, ataupun keterampilan yang kalian miliki. Sekarang kita akan mencoba mengisi daftar riwayat hidup per bagian ya anak-anak. Di sini ada seorang anak yang akan ikut lomba siswa teladan dan syaratnya di situ dia harus membuat daftar riwayat hidup. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan nama Ria Yunita, tempat tanggal lahir Semarang 1 Juli 2010, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kebagusan. Selanjutnya di bagian kedua, riwayat pendidikan. Dia tamat SD Bustanul Atfal pada tahun 2016 dan sekarang dia sekolah di SD Negeri Dadap Sari kelas 6 pada tahun ini 2021. Di bagian ketiga yaitu pengalaman. Di situ Ria Yunita menuliskan ekstrakurikuler dan kursus yaitu komputer dan taekwondo. Kemudian untuk kecakapan dia menuliskan bahwa juara 1 taekwondo tingkat Kecamatan Semarang Utara tahun 2018. Jika kamu punya prestasi yang lain, kamu bisa mencantumkan di kecakapan ataupun di ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ini bagian terakhir dari daftar riwayat hidupnya. Nih, di sini dituliskan, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian dibuat di Semarang pada tanggal 11 Juli 2021. Saya yang bersangkutan itu yang membuat, berarti menghubungkan tanda tangan dan menuliskan nama terang. Informasi yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup itu dapat berbeda-beda anak-anak. Hal tersebut itu tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Anak-anak, daftar riwayat hidup itu berisi informasi sebenarnya tentang diri seseorang. Dengan demikian, sangat diperlukan kejujuran untuk menulis setiap informasi dalam daftar riwayat hidup tersebut. Kejujuran sangat diperlukan dalam bidang apapun anak-anak, termasuk wirausaha. Selain kejujuran, kemasan produk juga penting. Untuk itu, marilah kita simak teks berikut. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum,
fungsi kemasan adalah: 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu, contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Dari teks tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Jawabannya, melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Jawabannya, 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga, mengapa membuat kemasan produk yang aman itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha? Karena pelaku usaha harus memastikan produknya sampai ke pelanggan dalam keadaan baik atau tidak rusak. Dengan begitu, konsumen akan puas dan membeli produknya lagi. Selain kemasan produk yang menarik dan aman, seorang wirausaha yang handal harus bisa menyampaikan secara lisan produk-produknya kepada konsumen. Agar kalian nanti bila menjadi pengusaha itu bisa sukses, yuk kita belajar menyampaikan informasi secara lisan. Simak contoh narasi sederhana berikut ini. Riwayat hidupku. Saya Mikael Alvarizzi. Saya lahir di Semarang pada tanggal 1 Juni 2010. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Tanah Mas, Blok A, nomor 24, Semarang. Saat ini saya bersekolah di SD Negeri Dadap Sari. Saya pernah juara 1 dalam lomba Olimpiade Siswa Nasional Matematika dan juara 1 Siswa Teladan Putra. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota dokter kecil, serta les musik dan bahasa Inggris. Riwayat hidupku. Nah, sekarang kalian bisa membuat narasi sederhana tentang riwayat hidup kalian sendiri ya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, 1. Sifat-sifat magnet dan kegunaannya. Di antaranya, menempelkan pintu kulkas, menutup tas, memudahkan pemasangan mur. Apalagi? Ya, membuat tabel laporan pengamatan benda-benda di sekitar. Apalagi anak-anak? Mengidentifikasi bagian-bagian daftar riwayat hidup, yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pernyataan pengisi formulir. Selanjutnya, menyajikan daftar riwayat hidup yang sesuai kehidupan sehari-hari dalam bentuk narasi. Kemudian, mengidentifikasi fungsi kemasan, diantaranya melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir,
menjelaskan daftar riwayat hidup dengan narasi yang sederhana. Tadi kita sudah belajar membaca teks, kemudian mengidentifikasi isi yang ada di dalamnya, anak-anak. Nah, Bu Siti punya satu soal AKM untuk menguji kemampuan kalian. Yuk kita coba. Dengarkan puisi berikut ini. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Peristiwanya, suka memberi uang receh dengan seadanya. Yang kedua, suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Pelakunya, Siti dan Udin, om dan tante, Siti dan om. Coba kalian pikirkan sejenak anak-anak ya. Sekarang mari kita bahas jawabannya. Coba kalian cari di teks puisi. Untuk peristiwa pertama, berada di baris berapa anak-anak? Ya, berada di baris keempat. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Maka peristiwa pertama, pelakunya adalah om dan tante. Lanjut, peristiwa kedua. Peristiwa kedua berada di baris berapa? Ya, 5 dan 6. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Maka peristiwa kedua, pelakunya adalah Siti dan Udin. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah kan soal KKM? Demikian materi yang dapat Bu Siti sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar di rumah ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, jangan lupa lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan cara memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada tim kelas 6, koordinator, dan reviewer.